Saya ingat pada tahun 1980-an, Buya Hamka memaparkan tentang tasawuf saat itu di Suryalaya. Lalu saat itu Pangarsa Abah Hanum bertanya, Buya, sudah banyak yang disampaikan, lalu mulainya dari mana? Buya Hamka saat itu menangis. Dari mana ya? Lalu Pangarsa Abah ternyata memberikan jawaban, mulainya dari talqin zikir. Pembersihan kolbu dilakukan dengan zikir. Zikir yang bisa membersihkan kolbu adalah zikir yang efektif, terbimbing, termonitor. Dan semua zikir yang efektif itu berawal dari talqin zikir. Akhirnya beliau mendapatkan pembelajaran zikir dari Pangarsa Abah Hanum saat itu. Beliau berkata, saya tahu teorinya, saya tahu tokoh-tokohnya, saya tahu sejarahnya, tetapi saya belum ada di dalamnya. Saat ini saya masuk ke dalamnya, kata beliau. Bahkan beliau berkata, dulu saya hampa, sekarang saya hamka, kata beliau. Nah, jadi dan beliau bahkan berkata, mulai hari ini saya merasa masuk Islam. Masya Allah, tokoh sekelas Buya Hamka. Luar biasa respon beliau ketika mendapatkan pembelajaran zikir. Buya Hamka setelah itu beliau berkhutbah. Dan berkhutbah dalam keadaan menangis. Beliau berkata, seandainya saya disuruh memilih satu kapal laut berisi intan berlian dengan kalimat yang barusan diberikan oleh Abah Hanum, saya pilih kalimat tersebut. Masya Allah, luar biasa ya. Ke-52 sampai halaman ke-60 itu dituduh mengikuti tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Abah Anom di Suryalaya, Tasikmalaya. Itu jelas tuduhan ya Ustaz. Ini tentu sebelum beliau meninggal dunia. Saya lupa antara di akhir tahun 70-an atau awal 80, karena beliau meninggal tahun 81. Ya, beliau pulang dari luar negeri melakukan kunjungan kerja ke pesantren Suryalaya Abah Anom itu, Tasikmalaya, yang memang pemimpin tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ya. Akhirnya beliau ke sana biasa memberikan pidatonya, nasihatnya, pencerahan, kapasitasnya sebagai pembicara Ketua Umum MUI. Ia datang ke sana sebagai pembicara saja. Memberikan pidato, memberikan nasihat. Bukan datang untuk berbaiat. Sama sekali bukan. Lalu sebagian murid-murid Abah Anom memfoto, lalu menyebarkan, lihat Buya Hamka berbaiat di masa tuanya, merasa gersang hatinya, lalu datang ke Abah Anom untuk berbaiat. Ini tuduhan dusta. Kenapa tuduhan dusta? Karena ini langsung dibantah diantaranya oleh anak 10 beliau. Anak beliau langsung yang membantah. Namanya Buya Dr. Afif Hamka. Beliau masih hidup? Masih hidup, ya. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan yang menyebarkan berita bohong ini salah satunya dosen UIN dan murid Abah Anom yang saya lupa antara Singapura atau Malaysia yang menyebarkan, dan itu sama sekali tidak benar dan telah langsung dibantah oleh anak-anak Buya Hamka, keluarga Buya Hamka. Dan kalau kita baca buku Buya Hamka, beliau sangat menentang yang namanya tasawuf. Allah. Tapi kenapa beliau sempat menulis tentang tasawuf modern? Bahkan bukan hanya tasawuf modern, beliau juga menulis tentang tasawuf, perkembangan tasawuf dari abad ke abad. Ada 2 buku tentang tasawuf beliau. Pertama tasawuf modern, buku kedua tasawuf perkembangan dari abad ke abad. Ya, kenapa beliau menulis itu? Beliau menulis itu tidak lain dan tidak bukan adalah justru untuk meluruskan tasawuf yang telah diselewengkan. Jadi bukan berarti beliau menganut ajaran tasawuf. Bukan. Beliau meluruskan tasawuf yang meyakini tahayul, khurafat, dan dongeng-dongeng itu. Betul. Kita buktikan. Mas Ras bisa lihat di halaman 315. Kita lihat daftar isinya saja, karena kalau kita baca per halamannya tidak mungkin kan ya. Bab ke-14 Buya Hamka dan tasawuf. Pertama, Buya Hamka menilai tasawuf melenceng dari tauhid dan kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena memang Ibnu Taimiyah banyak membantah tasawuf. Betul. Ya. Yang kedua, kesesatan keyakinan Nur Muhammad. Nah, mereka punya keyakinan katanya sebelum Allah menciptakan alam semesta, Nur Muhammad diciptakan dulu. Nur Muhammad, padahal riwayat-riwayatnya semuanya palsu, dan itu telah dibahas oleh Buya Hamka. Bahkan lebih parahnya Ustaz, ada suatu pernyataan dari salah satu Gus bahwa Nur Muhammad itu tercipta dari zatnya Allah. Artinya Nabi Muhammad dari zat Allah. Apakah itu tidak termasuk pada penghinaan? Betul. Ini jelas penghinaan, dan itu berdasarkan riwayat-riwayat palsu dan sudah dibantah oleh Buya Hamka. Masya Allah. Bukan hanya itu, beliau juga membantah tentang kasyaf. Kayak ada pengakuan terbaru
سلام يا العطور والوان وزهار سلام يا الغروب ورجعة طيار سلام اللي بيسلي على النهار